Halo, Shalom. Selamat pagi anak-anak teacher. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Semoga hari ini anak-anak teacher dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Amin. Nah, sekarang kita ada di hari Selasa, hari baru tentu dengan materi pembelajaran yang baru pula. Hari ini, Nak, kita akan belajar tematik 6B, subtema 2, pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Itu di buku paketmu ada di halaman 49 sampai halaman 63. Jadi sekarang boleh dibuka bukunya halaman 49 sampai halaman 63. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini anak-anak teacher, jangan lupa anak-anak teacher untuk following the Bible atau baca Alkitabnya 5 ayat. Setelah selesai following the Bible, anak-anak teacher silahkan berdoa, minta hikmat sama Tuhan supaya apa yang kita pelajari hari ini, Nak, melalui video ini, anak-anak teacher semuanya boleh mengerti dan boleh memahami dengan baik. Nah, sekarang bukalah bukunya halaman 49. Sudah dibuka bukunya halaman 49? Nah, sebelum kita masuk materi halaman 49 ini, Nak, teacher mau review dulu materi yang kita pelajari di video-video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah belajar karena tentang bagaimana upaya masyarakat Indonesia mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu ada yang melalui namanya pertempuran atau melalui namanya peperangan. Ketika Indonesia sudah merdeka, bukan berarti kita bebas benar-benar merdeka. Ternyata bangsa Belanda dan sekutu coba-coba ingin kembali menguasai Indonesia. Nah, karena bangsa Belanda coba-coba lagi ingin mau menguasai Indonesia, maka terjadilah pertempuran di beberapa daerah di Indonesia. Sudah kita pelajari di video sebelumnya karena kita sudah belajar tentang pertempuran yang terjadi di Surabaya, pertempuran yang terjadi di Bandung, pertempuran yang terjadi di Manado, pertempuran yang terjadi di Bali. Pertempuran bersifat kedaerahan tersebut hanya satu tujuannya, yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu adalah materi yang kita pelajari di video sebelumnya. Nah, sekarang buka bukumu, Nak, halaman 49. Teacher mau tanya sama anak-anak teacher. Pernahkah anak-anak teacher berbeda pendapat dengan orang-orang yang ada di sekitarmu? Mungkin berbeda pendapat dengan teman, berbeda pendapat dengan kakak, atau mungkin bisa berbeda pendapat dengan orang tua kita. Bisa ya, Nak? Nah, perbedaan itu adalah hal yang wajar. Wajar dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita mengalami yang namanya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu tidak hanya bisa terjadi di lingkungan rumah saja. Di lingkungan sekolah pun bisa terjadi perbedaan pendapat. Misalnya kita mengalami perbedaan pendapat tentang menentukan mau pergi kemana ya nanti pada saat weekend atau pada hari Sabtu. Itu kan bisa menimbulkan adanya perbedaan pendapat. Si A mengatakan dia ingin pergi ke museum, si B mengatakan dia ingin pergi ke pantai misalnya. Nah, perbedaan pendapat tersebut adalah hal yang wajar. Bukan karena berbeda pendapat kita jadi berselisih, bukan karena berbeda pendapat kita jadi bertengkar. Tapi perbedaan pendapat itu hal yang wajar. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai satu kata, yaitu kesepakatan. Karena melalui perbedaan pendapat kita bisa menampung banyak saran sehingga kita mencapai satu kata, yaitu kesepakatan. Nah, sekarang kita akan lihat manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, persatuan dan kesatuan itu harus terus kita lakukan, harus terus kita tekankan. Kenapa? Karena ketika kita sudah bersatu, karena ketika kita sudah memiliki kesatuan, maka hidup kita akan lebih damai, hidup kita akan lebih tentram, ya kan, Nak? Nah, kemudian kenapa kita harus bersatu? Kita harus bersatu karena ingat, sifat dasar manusia itu, Nak, manusia adalah makhluk sosial. Apa artinya makhluk sosial ya? Makhluk sosial itu maksudnya adalah manusia itu tidak bisa hidup dengan dirinya sendiri.
Tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan orang lain. Sehebat apapun orangnya, sekaya apapun orangnya, dia tidak akan bisa hidup sendiri. Pasti dia akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Contoh sederhananya, ketika kita sakit, apakah kita bisa mengobati diri kita sendiri? Tidak bisa, karena kita butuh dokter. Kemudian ketika kita ingin sekolah, kita butuh guru yang untuk mengajari kita. Nggak bisa kita datang ke sekolah seorang diri, tidak ada yang mengajari, kan tidak mungkin. Pasti harus ada bantuan guru. Begitupun dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak akan terlepas kita dari akan adanya bantuan orang lain. Teacher, aku bisa hidup sendiri kok. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu tidak bisa ya nak, karena yang teacher bilang tadi, Bapak Presiden kita sendiri pun masih membutuhkan bantuan orang lain loh. Ya, jadi sifat dasar manusia yang memerlukan bantuan orang lain itu adalah salah satu alasan kenapa kita harus bersatu. Bayangkan nak, antara kita dengan tetangga kita pun itu kita saling membutuhkan. Ketika kita butuh bantuan, ketika kita memerlukan pertolongan, pasti orang yang pertama kali menolong kita, yang mengetahui kekurangan kita atau apa yang kita perlukan, tetangga. Contohnya nih, contoh sederhana ya. Misalnya di rumahmu sedang ada, katakan kebanjiran. Kebanjiran itu ketika rumah kita sedang kebanjiran, mungkin ada saudara kita. Mungkin ada saudara kita di Bengkong, mungkin ada saudara kita di Batam Center. Yang menolong kita pertama kali itu mungkin bukan saudara kita, tapi adalah tetangga kita. Kenapa dikatakan tetangga yang menolong kita pertama kali? Karena rumahnya yang paling dekat dengan kita. Itulah sebabnya ada pepatah yang mengatakan bahwa tetangga itu sebenarnya adalah saudara yang terdekat dengan kita. Karena apa? Karena ketika terjadi satu apa-apa pun sama kita, pasti yang menolong kita pertama kali adalah tetangga. Itu sebabnya antar hidup bertetangga kita harus hidup dengan rukun. Dengan teman tetangga kita, dengan adik tetangga kita, dengan kakak tetangga kita, kita harus hidup rukun. Intinya nak, dimanapun kamu berada, kita harus hidup rukun untuk mencapai persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang kita lihat. Ketika kita sudah bersatu, pasti akan ada manfaatnya. Ya nak, sebelum kita masuk manfaat, teacher mau kasih lagi nih contoh lain. Persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, contoh lainnya yaitu, misalnya nih, ada di kelas kita, di kelas 6A, kedatangan teman baru yang berasal dari Papua. Tahu ya nak, kalau orang Papua itu ciri-ciri fisiknya berkulit hitam, rambutnya keriting. Nah, ketika ada teman baru kita yang bersuku Papua datang menjadi murid baru di kelas kita, bagaimana sikap kita seharusnya terhadap teman baru tersebut? Apakah kita menjauhinya? Dia orang Papua, aku orang Batak, aku nggak mau berteman. Apakah seperti itu? Kan tidak ya nak. Suku apapun teman kita harus mau menemaninya, kita harus mau hidup rukun, kita harus mau mengajaknya bermain. Nah, ketika kamu sudah mau hidup rukun, ketika kamu sudah mau mengajak temanmu yang berbeda suku darimu untuk bermain, dari contoh teacher tadi itu akan menimbulkan, itu akan menciptakan kedamaian, akan menciptakan persatuan dan juga kesatuan. Paham ya nak? Jadi kesatuan dan persatuan itu bisa kita terapkan dimanapun kita berada. Tidak hanya sebatas lingkungan rumah, tidak hanya sebatas lingkungan masyarakat, atau tidak hanya sebatas lingkungan sekolah. Tapi dimanapun kita berada, persatuan dan kesatuan itu harus kita ciptakan. Yang mana kesatuan dan persatuan itu dimulai dari diri kita sendiri. Ya, ketika kita sudah hidup memiliki kesatuan dan memiliki persatuan, apa manfaatnya terhadap kehidupan bangsa? Yang pertama, manfaatnya yaitu memperkuat jati diri bangsa. Yang kedua yaitu memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman. Misalnya nih, ada ancaman dari, contohnya ada ancaman dari teroris misalnya, ada ancaman dari negara lain. Ketika kita sudah bersatu, maka kita akan lebih mudah untuk menghalaunya atau untuk menghentikannya. Manfaat yang ketiga yaitu memudahkan dalam mencapai tujuan nasional, yang mana tujuan nasional negara kita yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Manfaat yang berikutnya yaitu menciptakan suasana aman,
tentram, dan damai dalam kehidupan bernegara. Berikutnya, menjaga keutuhan bangsa. Selanjutnya yaitu menghindari perpecahan. Dan yang terakhir yaitu pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. Ketika kita sudah hidup rukun, ketika kita sudah hidup bersatu dalam satu kesatuan, maka manfaat ini akan dapat kita peroleh secara bersama-sama. Paham ya, Nak? Nah, sekarang kita lihat salah satu contoh persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat yaitu adanya kegiatan gotong royong atau kerja bakti. Gak mungkin karena kegiatan gotong royong itu bisa terlaksana di sekolah kalau murid-muridnya sendiri suka berantem, murid-muridnya sendiri tidak rukun atau tidak damai. Tidak mungkin kita berantem tapi kita gotong royong. Gotong royong itu bisa terjalin, bisa tercipta apabila hidup masyarakatnya bersatu, ada kesatuan hati, ada kesatuan rasa. Ya, karena adanya kesatuan hati, kesatuan rasa, maka terciptalah namanya gotong royong, dilakukanlah yang namanya gotong royong. Kalau antar tetangga atau antar RT hidupnya tidak rukun, mustahil akan tercipta, mustahil akan adanya gotong royong. Paham ya, Nak? Jadi gotong royong itu bisa terjalin, gotong royong itu bisa dilaksanakan apabila hubungan masyarakatnya, hubungan sesama murid itu rukun atau memiliki persatuan dan kesatuan. Bisa dipahami ya, Nak? Nah, sekarang kita lihat contoh penerapan sikap kerjasama dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu turut ikut aktif melaksanakan siskambling atau ronda malam. Berikutnya yaitu bersama-sama membantu orang yang mengalami musibah. Dan yang ketiga yaitu bekerja sama memecahkan masalah guna kepentingan bersama. Dan yang keempat yaitu gotong royong atau kerja bakti. Ini adalah contoh penerapan sikap kerjasama di dalam perbedaan masyarakat. Nah, sekarang kita lihat. Kalau yang tadi di slide yang tadi itu manfaat kesatuan dan kesatuan dalam ruang lingkup bernegara dan berbangsa. Nah, sekarang kita lihat apa manfaat dari kesatuan dan persatuan atau kerjasama di ruang lingkup masyarakat. Manfaatnya yang pertama yaitu cita-cita atau tujuan yang diinginkan akan lebih cepat tercapai. Berikutnya yaitu dapat memupuk dan menumbuhkan sikap semangat persatuan. Selanjutnya yaitu pekerjaan yang sedang dikerjai dapat lebih cepat selesainya. Berikutnya yaitu menumbuhkan rasa persaudaraan yang lebih erat. Dan yang terakhir yaitu melatih diri sendiri untuk lebih menghargai perbedaan. Ini adalah manfaat dari adanya kerjasama di lingkungan masyarakat. Sampai sini bisa dipahami, Nak? Teacher harap kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Nah, sekarang kita lihat halaman 51. Di situ ada ayo menari mempraktikkan pola lantai garis lurus dan tari daerah. Nah, seharusnya kalau kita seandainya tatap muka kian, Nak, tari-tarian ini akan kita praktekkan di sekolah. Cuman karena kondisinya sekarang kita belajar jarak jauh, belajar dari rumah, maka untuk praktek menari ini kita tunda dulu ya, Nak. Tidak kita laksanakan. Kita akan laksanakan ketika kita sudah tatap muka nanti. Kita akan laksanakan ketika kita sudah belajar di sekolah, ya. Nah, sekarang nggak apa-apa sebelum kita mempraktikannya, kita perhatikan dulu bukunya halaman 51. Nah, di sini yang akan kita praktikkan adalah tarian tortor. Di halaman 51 itu, yang gambar 1 poin A itu adalah pola lantai horizontal. Ya, itu pola lantai horizontal. Yang A, B, C, dan D itu sama-sama pola lantai horizontal. Cuman gerakan tangannya saja yang berbeda, tapi kalau pola lantainya sama yaitu pola lantai horizontal. Kemudian halaman 53, kita lihat halaman 53, pola lantainya itu sudah berganti. Dia bukan pola lantai horizontal lagi, tapi dia sudah berbentuk huruf V. Kalau berbentuk huruf V itu, Nak, pola lantai apa namanya? Pola lantai horizontal kah? Pola lantai lingkaran kah? Atau pola lantai diagonal? Berbentuk huruf V, iya, namanya adalah pola lantai
diagonal. Sampai sini bisa dipahami ya, Nak? Oke, yang untuk ayo berlatihnya tidak usah dikerjakan, halaman 54 tidak usah dikerjakan karena sudah teacher jelaskan tadi di awal. Sekarang kita lihat bukumu halaman 55. Bukumu halaman 55 anak teacher. Nah, kita dari buku yang 6B ini, dari subtema 1 sampai subtema yang hari ini kita pelajari, kita sudah tahu ya bagaimana proses Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Kemerdekaan Indonesia itu dicapai bukan karena usaha 1-2 orang, bukan karena usaha sekelompok orang, tapi kemerdekaan Indonesia itu bisa kita capai karena adanya hasil kerjasama yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia memiliki persatuan, memiliki kesatuan untuk merdeka. Nah, karena ada persatuan tadi, maka muncullah semangat masyarakat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Ya. Nah, sekarang kita lihat, Nak, perjuangan kemerdekaan Indonesia itu dan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu banyak mengorbankan jiwa, banyak mengorbankan raga. Jadi mencapai kemerdekaan itu tidak gampang, tidak mudah, tidak seperti membalikkan telapak tangan, sangat sulit untuk mencapai kemerdekaan, sampai mengorbankan nyawa para pahlawan kita. Ada yang meninggal di medan perang, ada yang meninggal demi untuk menyelamatkan Indonesia, dia menaruhkan nyawanya dan lain sebagainya. Jadi udah seharusnya kalau kita harus lebih memaknai kemerdekaan yang lebih baik lagi. Nah, sekarang kita lihat, Nak, bukumu halaman 56. Kalau di video sebelumnya sudah ada teacher bahas tentang Bandung Lautan Api kan, Nak? Tapi Bandung Lautan Api yang dibahas di video sebelumnya itu hanya sekilas saja. Sekarang kita lihat bukumu halaman 56 dan halaman 57. Di situ ada peristiwa Bandung Lautan Api dalam kronologis yang lengkap. Teacher sudah rangkum dalam bentuk tabel berikut ini. Peristiwa Bandung Lautan Api itu dilatar belakangi ketika mendaratnya sekutu di Bandung, Jawa Barat. Ketika sekutu mendarat di Jawa Barat, di Bandung yang dipimpin oleh Brigade McDonald, sekutu mengeluarkan ultimatum untuk masyarakat Bandung mengosongkan wilayahnya. Ya, jadi Bandung ini kan negara bagian dari wilayah Indonesia. Sekutu tiba-tiba datang ke Bandung, sekutu kemudian tiba-tiba minta juga, kosongkan kalian ya Bandung ini. Tentu kita tidak terima karena kita nggak terima, ini tanah kami loh, ini tanah Indonesia. Kalian siapa sekutu? Kami sudah merdeka. Kalian tidak pantas lagi untuk menjajah kami. Kalian tidak perlu lagi untuk menguasai kami. Tapi karena masyarakat Bandung melakukan perlawanan terhadap sekutu, sekutu nggak terima nih. Jadi terjadilah pertempuran atau terjadilah peristiwa Bandung Lautan Api. Ini adalah latar belakangnya. Nah, yang kedua, di mana peristiwa tersebut terjadi? Dari judulnya saja kita sudah tahu ya, anak teacher. Peristiwa Bandung Lautan Api itu terjadi di kota Bandung di Jawa Barat. Nah, kemudian kita lihat kapan puncak dari peristiwa Bandung Lautan Api ini. Puncaknya yaitu pada tanggal 6 Desember 1945. Berikutnya kita lihat siapa yang terlibat dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Yang terlibat dalam peristiwa Bandung Lautan Api tersebut yaitu para pejuang TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Seperti yang teacher bilang di video kemarin, TKR itu kalau zaman sekarang ini kita kenal dengan nama TNI. Jadi yang terlibat dalam peristiwa Bandung Lautan Api ini, Nak, yaitu para anggota TKR atau masyarakat Bandung dan juga dengan pihak sekutu atau Inggris. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lihat mengapa pejuang membumi hanguskan wilayah Bandung Utara. Nah, kita flashback dulu. Kan pada saat terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api ini, Bandung itu dibagi menjadi dua, ada Bandung Selatan dan ada Bandung Utara. Nah,
ketika Bandung Selatan berhasil dikuasai oleh Sekutu, kemudian Sekutu kembali lagi ingin menguasai Bandung bagian utara. Tapi ketika Sekutu ingin menguasai Bandung bagian utara, saat itu Bandung bagian utara masih ditempati oleh masyarakat Bandung nih. Nah, karena Sekutu memiliki banyak perlengkapan senjata yang lebih paten daripada masyarakat Indonesia, ya udahlah kita ngalah. Dalam artian kita mementingkan keselamatan jiwa raga kita. Demi keselamatan jiwa dan raga, Indonesia mengungsikan diri dari Bandung Utara. Tapi sebelum mengungsikan diri dari Bandung Utara, mereka sepakat untuk membumi hanguskan Bandung Utara. Tujuannya untuk apa? Supaya pasukan Sekutu tidak dapat lagi memanfaatkan kota Bandung. Karena kita tahu kota Bandung itu dimanfaatkan sebagai markas, ya. Selain itu, Bandung Utara juga wilayahnya sangat strategis untuk peperangan. Jadi, supaya Bandung Utara itu tidak dinikmati oleh bangsa Indonesia, tidak dinikmati juga oleh Belanda, maka dibumi hanguskanlah oleh masyarakat Bandung. Paham ya, Nak? Nah, sekarang kita lihat bagaimana aksi pejuang mempertahankan wilayah Indonesia dalam peristiwa tersebut, yaitu yang pertama, para pejuang melakukan serangan yang difokuskan di tempat-tempat pasukan Inggris. Mereka melakukan perlawanan di markas pasukan Inggris, yaitu yang ada di Hotel Preanger dan juga yang ada di Hotel Holmen. Kedua, para pejuang menghancurkan tempat penyimpanan senjata milik Sekutu. Yang dihancurkan oleh siapa yang menghancurkannya? Iya, yang menghancurkannya yaitu adalah yang menghancurkan dari tempat penyimpanan senjatanya yaitu Bapak Rahman. Pahlawan kita bernama Rahman dan juga bernama Muhammad Toha. Jadi Rahman dan Muhammad Toha ini, pahlawan kita yang bernama Rahman dan juga Muhammad Toha ini, mereka juga gugur dalam peristiwa penghancuran gudang tempat persenjataan milik Sekutu. Ya, Nak. Nah, sekarang kita lihat aksi pejuang yang ketiga, yaitu para pejuang melakukan perlawanan dengan strategi gerilya dari luar kota. Nah, inilah aksi-aksi para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Aksinya itu bukan aksi yang main-main, bukan aksi yang sederhana, tapi bahkan sampai menghilangkan atau rela berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ingat ya, Nak, kita rela berkorban jiwa dan raga itu bukan hanya ketika ingin mencapai kemerdekaan. Ketika kita sudah mencapai kemerdekaan, kita kan harus mempertahankannya nih. Pada saat mempertahankannya ini pun kita masih harus berkorban jiwa dan juga berkorban raga. Paham sampai sini, Nak? Nah, sekarang kita lihat bukumu halaman 59. Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu kan, banyak rakyat Indonesia yang membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri. Nah, salah satu contohnya yaitu adanya BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Badan Keamanan Rakyat ini hampir sama dengan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Pada saat melakukan aksi gerilya, mereka memiliki kostum atau mereka memiliki seragam seperti yang ada di bukumu. Seragam TNI saat ini seperti yang ada di bukumu halaman 59, tujuannya yaitu memiliki tujuan untuk menyamarkan keberadaan diri dari lingkungan sekitar. Makanya warnanya dibikinlah ada percampuran warna hijau, coklat, dan juga ada warna kuningnya. Nah, sekarang kita lihat, Nah. Sekarang kita lihat untuk melakukan perlindungan diri itu bukan hanya dilakukan oleh tentara, bukan hanya dilakukan oleh masyarakat. Tapi perlindungan diri dan penyesuaian diri juga dilakukan oleh hewan dan tumbuhan. Kalau perlindungan diri pada tumbuhan sudah kita pelajari di video sebelumnya kan. Nah, sekarang kita lihat perlindungan diri atau penyesuaian diri terhadap hewan. Nah, penyesuaian diri terhadap hewan kita lihat halaman 59. Oke, tapi sebelum itu, Nak, kita buka dulu bukumu halaman 58.
ada yang terlewat dikit sebelum kita masuk halaman 59 ya nak. Di halaman 58 ini tadi kan kita sudah tahu nih tentang peristiwa Bandung Lautan Api dalam bentuk peta pikiran. Nah, untuk menuliskan kembali cerita berdasarkan peta pikiran itu, ingat seperti video yang teacher sampaikan sebelumnya, kita harus memperhatikan keefektifan kalimatnya. Atau kita harus lihat dulu kalimat yang efektif bagaimana. Nah, di halaman 58 ini sebenarnya tugas kita adalah menilai hasil karya tulis teman kita. Cuman karena kita kembali lagi kita nggak di sekolah, nah untuk menilai hasil karya tulis teman kita ini tidak bisa kita lakukan. Jadi kita pelajarin aja untuk hari ini, yaitu apa sih hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat kita akan menilai atau pada saat kita akan mengomentari hasil karya teman kita. Yang harus kita perhatikan yaitu adanya ketepatan urutan struktur di dalamnya. Di dalam kalimatnya itu harus ada ketepatan strukturnya seperti SPOK. Apa itu SPOK? SPOK yaitu S itu subjek, P itu predikat, O itu objek, K itu keterangan tempat. S itu subjek, siapa yang melakukan. Predikat itu apa yang dilakukan. Nah, kemudian objek itu siapa yang kita tuju, ya nak, atau siapa yang menjadi sasaran kita, itu objeknya. Dan K itu adalah keterangan, bisa keterangan tempat, bisa juga keterangan waktu. Keterangan tempat seperti di medan perang, di sekolah. Nah, kalau keterangan waktu itu misalnya pagi ini, sore ini, pukul 7, pukul 9. Paham ya? Nah, kemudian adanya ketepatan pemakaian imbuhan pada kata-kata yang digunakan. Contohnya, pasukan yang mendarat di Bandung dipimpin oleh Brigade McDonald. Jadi di dalam kalimat ini ada satu kata yang menggunakan imbuhan, yaitu, maaf ya nak, ada dua kata yaitu mendarat dan juga dipimpin. Nah, ini kata imbuhannya sudah benar, maka kalimat ini bisa dikatakan termasuklah dia kalimat efektif. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, yaitu kata-kata yang dipakai dipilih secara cermat, baku, dan sesuai dengan konteks kalimat yang disampaikan. Contohnya nih, akibat serangan yang dilakukan pejuang Bandung, pihak Inggris melalui McDonald mengeluarkan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat. Ketika tulisan temanmu sudah memenuhi ciri-ciri kalimat efektif berikut ini, maka hasil karya tulis teman kita berarti sudah sesuai dengan urutan atau syarat kalimat efektif. Berarti bisa dikatakan karya tulis teman kita itu sudah sempurna, sudah baik dan benar sesuai dengan ajaran bahasa Indonesia. Paham ya nak? Nah, sekarang kita kembali nih. Tadi teacher bilang untuk melakukan perlindungan diri itu bukan hanya dilakukan oleh manusia, bukan hanya dilakukan oleh tumbuhan, tapi juga dilakukan oleh hewan. Nah, sekarang kita lihat penyesuaian diri hewan untuk melindungi diri. Yang pertama yaitu ada yang namanya dengan hewan yang memiliki sengat, bisa, atau racun. Beberapa hewan yang memiliki sengat dapat melumpuhkan pemangsanya. Contoh hewan yang memiliki sengat ini contohnya nak, ada ubur-ubur, ada kalajengking, ada laba-laba, dan juga ada lebah. Kemudian ada hewan yang melindungi diri dengan cara memiliki bisa. Contohnya yaitu ada ular. Nah, ular memiliki bisa, tujuan bisanya itu sebenarnya bukan hanya untuk melindungi diri saja, tapi juga untuk berburu mangsanya. Kemudian ada juga hewan yang memiliki racun di tubuhnya untuk melindungi diri. Contohnya yaitu hewan ini, katak beracun. Biasanya katak beracun ini anak-anak teacher, dia memiliki warna yang sangat mencolok untuk memperingatkan mangsanya. Seperti yang ada di gambar layar HP kita atau laptop kita, ini adalah gambar dari katak beracun. Warnanya sangat mencolok kan nak? Nah, sekarang kita lihat
Caranya yang kedua yaitu memiliki tempurung atau cangkang yang keras. Kura-kura dan penyu merupakan hewan yang terlindungi oleh adanya tempurung yang keras. Jadi nih, kalau kira-kira kura-kura itu dalam kondisi yang berbahaya, kura-kura itu akan berlindung di dalam tempurungnya. Nah, sekarang kita lihat, ada juga hewan yang tidak memiliki tempurung, tapi dia punya cangkang yang keras. Contohnya yaitu penyu. Nah, sekarang kemudian ada siput, ada bekicot, dan juga ada umang-umang. Nah, sekarang kita lihat. Nih, yang ketiga ada penyesuaian diri dengan mengecoh pemangsanya. Melindungi diri dengan cara mengecohkan pemangsanya. Yang pertama itu ada mimikri. Ingat ya nak, kalau mimikri ini kata kuncinya itu dia mirip kali. Hewan A sama hewan B itu dia sangat mirip, sangat kayak terlihat kembar lah ibaratnya. Kamu bisa lihat gambar kupu-kupu Viceroy butterfly dan monarch butterfly. Ini kalau kita lihat sekilas mirip ya nak, tapi ini ternyata kupu-kupunya berbeda. Kalau yang Viceroy butterfly ini dia tidak beracun, sementara yang monarch butterfly ini dia beracun. Nah, mimikri itu seperti yang teacher bilang, terjadi ketika satu jenis hewan memiliki kemiripan dengan hewan lainnya yang beracun atau lebih buas untuk menakuti si pemangsanya. Contohnya yaitu kupu-kupu Viceroy dan kupu-kupu monarch. Kemudian ada ular susu dan juga ada ular karang. Nah, ini ular susu dan juga ular karang. Ini kalau kita lihat nak, mirip sekali ya ular susu dan ular karang. Tapi ini ada yang beracun, ada yang tidak beracun juga. Ular yang beracun itu yaitu si ular karang. Tapi si ular susu ini tidak beracun. Nah, tapi keuntungan ular susu yang mirip dengan ular karang yaitu pemangsa jadi enggan untuk memangsa si ular susu karena pasti dikira si calon pemangsanya ini pasti ini ular beracun. Padahal sebenarnya enggak. Nah, itulah salah satu cara untuk melindungi diri, yaitu dengan cara mimikri. Paham ya nak? Nah, sekarang kita lihat penyesuaian diri untuk melindungi diri berikutnya, yaitu dengan cara mengecoh pemangsa. Yang kedua, kalau yang tadi ada mimikri, sekarang kita lihat ada namanya kamuflase. Apa sih kamuflase itu? Kamuflase artinya bersembunyi di tempat yang memiliki kesamaan warna atau tekstur dengan tubuhnya. Misalnya itu ngengat. Coba kita lihat nak gambar ngengat. Kalau kita lihat nak di gambar yang ada di layar ini, ngengat itu tidak nampak kan? Kalau kita tidak teliti, pasti kita kira ini hanya tembok, nggak ada hewannya, ya kan? Padahal sebenarnya di gambar ini ada ngengat yang sedang melakukan kamuflase. Dia melakukan kamuflase dengan cara merubah tekstur dan bentuk tubuhnya mirip dengan kondisi di sekelilingnya. Ya, contohnya nih di gambar ini ada ngengat yang melakukan kamuflase dengan merubah bentuk dan warnanya sangat mirip dengan tembok. Kemudian sekarang kita lihat mirip dengan tebing ya Nina. Nah, sekarang kita lihat adanya, kemudian kita lihat bunglon. Bunglon ini, tapi coba lihat nak, lebih teliti lagi ngengat. Sebelum kita masuk bunglon, ngengat ini dia sedang melakukan kamuflase itu di batang pohon. Ya, dia melakukan kamuflase di batang pohon. Tapi bukan berarti dia hanya bisa melakukan kamuflase di batang pohon. Dia misalnya di tembok juga dia bisa melakukan kamuflase. Dia menyesuaikan dengan warna tembok, ya. Jadi namanya kamuflase itu berarti si hewan tersebut menyesuaikan diri dengan kondisi di sekitarnya. Paham ya, Nak? Nah, contoh lainnya yaitu ada bunglon. Bunglon di sini merubah warna kulitnya menjadi sangat mirip dengan warna daun atau tumbuhan, yaitu warna hijau. Nah, kamuflase ini sangat berguna untuk ngengat, sangat berguna untuk bunglon, sehingga si pemangsa tidak bisa mengenali bunglon ataupun ngengat yang sedang melakukan kamuflase. Paham ya, Nak? Nah, sekarang kita lihat penyesuaian hewan atau pelindungan diri hewan yang berikutnya, yaitu ada namanya autotomi. Autotomi yaitu
ketika cicak sengaja untuk melepaskan atau memutuskan ekor dari badannya. Nah, hal ini merupakan salah satu cara cicak untuk melarikan diri dari pemangsanya. Ekor cicak yang masih bergerak-gerak itu akan mengecoh si pemangsanya. Dia menyebabkan si pemangsanya tadi melarikan diri. Loh teacher, kalau ekor cicaknya sudah putus berarti cicaknya mati dong? Tidak, itulah kelebihan dari cicak. Ketika ekornya sudah sengaja diputuskan, ekor cicak yang baru akan tumbuh kembali. Nah, proses pemutusan ekor cicak ini disebutlah itu dengan autotomi. Bisa dipahami ya, Nak? Nah, selanjutnya yaitu ada namanya dengan memiliki duri. Hewan melindungi diri dengan memiliki duri. Nah, memiliki duri yaitu menyemprotkan tinta ini, Nak. Untuk yang menyemprotkan tinta ini dihapus ya, ini enggak ada. Memiliki duri. Contoh hewan yang memiliki duri untuk melindungi dirinya yaitu adanya landak. Landak memiliki rambut yang termodifikasi menjadi duri yang tajam. Duri-duri landak akan berdiri ketika ada pemangsanya yang datang. Selain landak, hewan lain yang memiliki duri atau rambut yang berdiri itu ada ikan buntal atau ada juga landak laut. Jadi bagaimana si pemangsa mau berani untuk memangsanya kalau dia memiliki rambut yang menyerupai duri? Paham ya, Nak? Ini yang D-nya ini menyemprotkan tintanya ini tidak ada, ya. Selanjutnya ada perlindungan diri dengan cara menyemprotkan tinta. Menyemprotkan tinta contohnya terdapat pada hewan cumi-cumi, pada hewan gurita, dan juga pada hewan sotong. Ketika gurita, cumi-cumi, dan sotong mengeluarkan tinta hitam ketika dikejar pemangsanya, maka tinta hitam tersebut akan mengacaukan pemandangan si pemangsanya. Jadi si pemangsanya itu nggak bisa melihat dengan jelas nih di air. Si guritanya pun bisa kabur dari si pemangsa. Itulah manfaat dari tinta pada cumi-cumi, pada sotong, dan juga pada gurita. Sampai sini bisa dipahami ya, Nak teacher? Teacher berharap, Nak, materinya bisa kalian pahami dengan baik dan benar ya. Nah, sekarang lihat bukumu halaman 63. Lihat bukumu halaman 63. Yang nomor 1 itu sudah sering kita kerjakan, jadi kita lewatkan saja. Kita lihat yang nomor 2. Yang nomor 2 halaman 63. Hewan pada gambar di samping adalah seekor ulat. Perhatikan gambarnya, unik ya, Nak, ulatnya. Ulat tersebut memiliki corak yang unik di kepalanya. Menurutmu menyerupai apakah ulat tersebut? Kalau kita lihat sekilas, Nak, ulatnya itu mirip apa? Kepalanya. Iya, menyerupai, mirip dengan ular, ya kan? Mirip dengan ular. Nah, apakah keuntungan yang diperoleh ulat tersebut dengan memiliki bentuk tubuh seperti gambar? Keuntungannya yaitu dia bisa melindungi diri. Dia bisa menjaga dirinya dari si pemangsa. Si pemangsa tidak akan menyangka itu ulat, pasti dia akan menyangka itu ular. Jadi dia tidak berani untuk mendekati si ulat tersebut. Itu keuntungannya. Paham ya, Nak? Nah, sekarang kita lihat halaman 63 yang nomor 3. Cicak yang dikejar pemangsa akan memutuskan ekornya. Apa tujuan cicak melakukan hal tersebut? Seperti yang teacher jelaskan tadi ya, Nak. Cicak sengaja untuk memutuskan ekornya supaya apa? Supaya mengecohkan si pemangsa. Supaya si pemangsa itu terkecoh. Jadi pada saat si pemangsa terkecoh, si cicaknya kabur. Ekornya yang putus bagaimana? Ya dibiarin aja. Tahu juga nanti ekor yang baru akan tumbuh kembali pada si cicak tersebut. Paham ya, Nak? Nah, sekarang tugasmu adalah buku paket halaman 61 dan halaman 62 yang kegiatan. Tugasmu sekarang adalah buku paket halaman 61 dan halaman 62 yang kolom kegiatan. Di situ ada nama hewan, ada cara penyesuaian diri untuk melindungi diri.
Ini tugasnya ya nak, kamu cari. Misalnya nih nomor 1, bunglon. Bagaimana ya cara menyesuaikan dirinya? Misalnya dengan cara kamuflase. Selanjutnya kamu cari lagi walang sangit, gimana ya cara melindungi dirinya? Paham ya nak? Nah, untuk tugas buku paket tematik 6B ini anak teacher dikerjakan di buku latihan. Buat juga ya tabelnya. Nah, ditulislah nak dengan rapi, dikerjakanlah dengan baik. Jangan lupa untuk selalu menulis hari dan tanggal. Bisa dipahami ya nak teacher? Nah, tugasmu hanya ini aja nak, hanya mengerjakan nomor 1 sampai nomor 10 yang di dalam kolom atau yang di dalam tabel. Yang ayo merangkum dan ayo berlatih tidak usah dikerjakan. Bisa dipahami ya nak teacher? Oke, sampai sini materi pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu rajin cuci tangan. Dan jangan lupa untuk pakai masker jika keluar. Dan selalu jaga jarak ya anak-anak teacher. Ingat, sekarang kita lagi pada masa pandemi. Harus selalu jaga kesehatan, harus jaga jarak, harus makan makanan yang bergizi, dan harus rajin cuci tangan demi kesehatan kita dan keluarga kita yang kita sayangi. Kamu melindungi dirimu, itu artinya kamu melindungi keselamatan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Paham ya nak? Baiklah anak teacher, hanya ini yang bisa teacher sampaikan melalui video ini. Semangat belajarnya, semangat mengerjakan tugasnya. Ingatlah nak, badai ini pasti berlalu. Corona pasti berlalu dan kita pasti akan berjumpa kembali. Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Tuhan Yesus memberkati. Amin.